Baik, perkenalkan nama saya Mata Aditya Raina Pasaribu dari kelas 2024A dengan NIM 240512040114. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas proyek multilinear regression, yaitu tugas sains komputasi. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan memegang peran vital dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam konteks dunia pendidikan, salah satu indikator penting yang kerap menjadi tolak ukur adalah prestasi akademik siswa. Tetapi terkadang, ternyata performa akademik tidak semata-mata dipengaruhi satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai variabel seperti kebiasaan belajar, tingkat kehadiran, durasi jam tidur, dan lainnya. Nah, salah satu metode yang efektif dalam menganalisis hubungan antara hubungan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu multiple linear regression atau MLR. Melalui model ini, kita bisa mengukur sejauh mana masing-masing faktor berkontribusi terhadap hasil akademik siswa dan sekaligus memprediksi performa akademiknya. Lalu ada tabel dataset. Dataset yang saya gunakan yaitu dataset student performance, yang dimana dataset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan dari berbagai faktor terhadap nilai akademik siswa. Terdapat 3 variabel independen atau variabel X yang dinilai berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y, yaitu yang pertama study hours atau jam belajar. Variabel ini merupakan jumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar maupun mengerjakan tugas. Semakin banyak jam belajar, maka pemahaman siswa terhadap materi meningkat. Yang kedua, ada sleep hours atau jam tidur. Variabel ini jumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk tidur setiap harinya. Tidur yang cukup penting untuk menjaga konsentrasi dan daya ingat. Dan yang ketiga, variabel X-nya yaitu skor lama, maksudnya adalah skor ujian yang lama, yang dimana variabel ini merupakan skor yang diperoleh siswa pada ujian sebelumnya. Skor lama mencerminkan kemampuan siswa. Nilai sebelumnya dapat memprediksi tren performa siswa di masa depan. Lalu yang terakhir adalah variabel dependen maupun variabel Y, yang itu hasil ujian, yang dimana variabel ini adalah hasil akhir yang diperoleh siswa berdasarkan performa akademik. Lalu di sini saya memiliki tabel datasetnya sebanyak 50, yang mana sudah ada X1, X2, X3, dan Y-nya. Dari 50 jumlah dataset ini, maka bisa diperoleh hasil total jumlah X1 yaitu 298, hasil total X2 ada 331,1, hasil total X3 ada 3.409, dan total jumlah variabel Y-nya ada 1.676. Untuk bisa mengambil hasil persamaan regresinya, kita harus membuat tabel hasil perhitungannya, yang dimana ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, lalu X1 dikali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, dan X1 kali Y, X2 dikali Y, dan X3 dikali Y. Dari hasil perhitungannya maka bisa diperoleh hasil X1 kuadrat yaitu 2284,56, X2 kuadrat yaitu 2296,15, X3 kuadrat sama dengan 241.647. Dan untuk hasil X1 dikali X2 yaitu 1961,61, X1 dikali X3 yaitu 20.501,9, X2 dikali X3 yaitu 22.423,4, dan untuk X1 dikali Y
yaitu 10.754,6, X2 dikali Y 11.161,2, dan untuk X3 dikali Y yaitu sebesar 115.773. Maka bisa diambil kesimpulan berdasarkan variabel-variabel di atas, kemudian didapatkan rumus untuk mencari model regresi linear bergandanya, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 dan beta 3 dikali X3, yang dimana Y-nya itu hasil ujian siswa, X1-nya itu yaitu jam belajar, X2-nya yaitu jam tidur, X3-nya itu skor ujian yang lama, dan dimana alfa itu sebagai nilai konstanta, sedangkan beta 1, beta 2, dan beta 3 yaitu nilai koefisien regresi. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kemudian kita bisa mendapatkan persamaan seperti berikut. Ya, seperti ini ada 4 persamaan. Kita bisa melihat ada 4 persamaan dari rumus model regresi linearnya. Lalu kita lanjut ke eliminasi Gauss-nya. Berdasarkan persamaan yang telah didapat ini, maka kita susun dia ke dalam bentuk matriks augmented, yang mana di sini persis seperti persamaannya, yang mana hasilnya itu diletakkan di sebelah kanan. Maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk membuat matriks augmented ini ke dalam bentuk segitiga atas. Bisa kita lihat di sini terdapat 3 langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membentuk matriks augmented ini ke dalam bentuk segitiga atas, yang dimana setelah kita mendapatkan bentuk segitiga atasnya, sekarang kita sudah bisa melanjutkan langkahnya, yaitu menggunakan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai variabelnya. Dimulai dari persamaan keempat, yaitu R4, yang dimana untuk mencari nilai B3 yaitu 8.916,27 dikali B3 sama dengan 1.364,136, yang dimana bisa kita lihat hasil B3-nya yaitu 0,1530, dan begitu juga untuk mencari R3, R2, R1, yang dimana nanti kita bisa melihat hasil B2-nya adalah 0,995, dan untuk hasil B1-nya yaitu 1,473, dan untuk hasil B0-nya sendiri yaitu 7,715. Nah, sehingga kita bisa memperoleh persamaan regresinya dari hasil substitusi mundur di atas, yaitu Y sama dengan 7,715 ditambah 1,473 X1 ditambah 0,995 X2 ditambah 0,1530 X3. Lalu kita lanjut, yaitu evaluasi model regresi. Yang pertama ada model residual standard error atau RSE, yang dimana rumusnya sendiri yaitu RSE sama dengan akar RSS per N kurang 2, yang dimana RSS ini yaitu hasil kuadrat residual. Untuk bisa mengetahui RSS sendiri, kita perlu mengetahui nilai kuadrat residualnya, yang dimana untuk mencarinya itu Y yang ada pada data dikurang Y prediksi, lalu dikuadratkan.
Bisa kita lihat di sini bahwa hasil kuadrat residualnya sendiri yaitu 428,409. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, RSE sama dengan akar RSS dikurang RSS per N kurang 2. Lalu kita melakukan perhitungan yang dimana akar dari 428,409 ini yaitu 20,698, dan untuk 50 dikurang 2, yang dimana 50 ini jumlah datanya, 50 kurang 2 sama dengan 48, yang dimana akar 48 itu sama dengan 6,928. Maka bisa ditemukan bahwa RSE-nya sendiri yaitu 2,987. Lalu untuk model yang kedua yaitu ada mean square error atau MSE, yang dimana rumusnya sendiri adalah MSE sama dengan RSS dikurang N. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu 428,409 per jumlah datanya yaitu sebanyak 50. Maka bisa dilihat besarnya MSE yaitu 8,568. Lalu kita lanjut ke model yang ketiga yaitu root mean square error atau RMSE, yang dimana rumus RMSE sendiri yaitu akar RSS per N. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu akar 428,409 per 50, yang dimana akar 428,409 yaitu 20,698 dan akar 50 itu sendiri yaitu 7,071. Yang bisa kita lihat sendiri besaran RMSE-nya yaitu 2,927. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari evaluasi model regresinya yaitu RSE, MSE maupun RMSE semuanya menunjukkan nilai error yang relatif kecil dibandingkan rentang nilai ujiannya. Lalu yang kedua, model regresi Y sama dengan 7,715 ditambah 1,473 X1 dan ditambah 0,995 X2 ditambah 0,1530 X3 mampu memprediksi nilai ujian dengan error rata-rata sekitar 2,9 poin. Demikian yang telah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.